Bagaimana sih pria ideal menurut kalian? Dewasa. Aku janji mau ini tapi nggak ada. Kalau ganteng termasuk nggak? Termasuk karena kan enak aja gitu dipandang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Podcast Sutomo. Ingin bincang-bincang? Di sini aja. Kali ini kita kedatangan narasumber kita. Ada Vera di sini. Hai. Ada Lisna. Hai. Ada Ibu Simbolan. Halo. Terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama Kak. Nah, topik kita kali ini mengenai apa kata wanita. Jadi di sini karena kita semua wanita, kita membahas pria aja. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Nah, saya mau nanya nih. Pertama untuk wanita single, menurut kalian bagaimana sih pria ideal? Menurut kalian? Kalau menurut aku ya Kak, tipe pria ideal itu dewasa. Yang dewasa ya? Iya. Kalau menurut Lisna? Kalau aku ideal tuh gak banyak omong. Maksudnya nggak banyak omong dalam hal? Ya apapun itu. Jadi lebih, kalau ke aku lebih ke tindakan sih. Ketindakan. Jadi nggak ngomong yang bertele-tele tapi tindakannya nggak ada. Oh gitu. Iya. Tapi suka cowok yang humoris nggak? Suka. Tapi kan Kalau itu banyak ngomong. banyak omongnya beda. Ini kalau banyak ngomongnya lebih kayak bikin seneng ya. Gimana ya? Humoris tuh kayak bercanda kan. Iya. Kalau lebih misalnya bercanda. maksud aku banyak omong tuh enggak kayak aku janji mau ini tapi nggak ada. Oh, tidak banyak kata-kata janji yang. Iya, betul. Ya. Tadi Vera bilang kalau idealnya adalah Yang dewasa. yang dewasa. Nah, yang dewasa itu dalam hal apa? Kalau menurut aku dewasa itu dalam suatu hubungan ya, dia dewasa menyikapi segala sesuatu yang baik ataupun yang mungkin lebih kayak ke Mengambil keputusan. ya Begitu mengambil ya. keputusan boleh gitu kan. Dalam kedewasaan kan tipe cowok itu penting banget dan butuh banget untuk kedewasaan itu, karena segala sesuatunya kalau cowok yang terlalu pikirannya cetek gitu ya, atau Iya. maksudnya terlalu kekanak-kanakan Kekanak-kanakan. gitu, segala sesuatunya dia permasalahkan atau diperpanjang gitu, nggak ada sisi kedewasaannya gitu kan, itu kayaknya bukan tipe cowok ideal banget buat saya ya. Oh gitu. Jadi ada yang bilang dewasa, ada juga yang tidak suka terlalu banyak bertele-tele, yang ngomongnya bertele-tele. Nah, aku mau nanya nih. Kalau ganteng termasuk nggak tipe ideal? Termasuk menurut saya ganteng itu termasuk ke tipe ideal. Kenapa gitu? Ya karena kan enak aja gitu dipandang ya. Iya. Enak dipandang. Terus kalau kayaknya dibawa kemana-mana tuh asik gitu kan. Cuman gak enaknya itu kalau misalnya kita bawa cowok yang terlalu ganteng itu, kita harus benar-benar ngejaga Iya, karena Menjaga diliatin dari jelalatan mata wanita-wanita ya. orang lain. Oke, Iya. kalau Lisna sendiri, apakah ganteng itu termasuk salah satu tipe dari Lisna? Kalau ganteng sih boleh, tapi nggak memaksakan. Kalau Tidak dia ganteng. memaksakan juga. Kalau aku sih yang penting enak dipandang tuh bukan karena ganteng ya. Jadi kayak manis juga. Manis Iya, juga aku lebih ya. suka cowok manis dibandingkan ganteng. Kenapa? Nggak bosen aja kalau manis. Kalau ganteng kayaknya lama-lama kalau diliatin terus bosen. Kalau aku ya Tapi kalau misalnya dapet yang ganteng, mau nggak? boleh. Bonus. Itu bonus ya. Oke, Iya. ya bonus itu bonus benar. Simbolan. Nah, sekarang kita tanya nih, wanita yang sudah menikahi Bu Simbolan, tipe laki ideal pasti ada dong, Bu Simbolan. Sama sih kayak yang udah tadi disampaikan ya sama adik-adik. Sebenarnya kalau kita belum menikah banyak banget yang urutannya gitu ya, idealnya pengennya begini. Kadang kita menginginkan, oh suami kita nantinya kita pengen suami yang ganteng, yang kaya, yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Tapi setelah kita menikah semuanya itu akan berbeda. Yang kita butuhkan dalam pernikahan itu yang paling utama seiman. Karena kalau pernikahan udah
nggak seiman, kata-katanya jadi kacau gitu kan. Sedangkan kita yang seiman aja kadang-kadang pola pikir kita berbeda aja itu menimbulkan gesekan gitu kan. Iya. Apalagi kalau yang nggak seiman gitu. Yang nggak seiman. Nah, sekarang saya mau nanya nih, tipe pria ideal Bu Simbolon pas muda sama pas setelah menikah, maksudnya sudah mendapatkan jodohnya, apakah masih tetap sama? Maksudnya cara memandangnya. Iya. Oh iya. Kalau dulu waktu belum menikah, kadang-kadang kita tuh pengen diperlakukan seperti ratu gitu ya. Iya. Segala pengennya dinomorsatukan gitu kan. Apa-apa dinomorsatukan. Tapi setelah kita menikah, apalagi kita ini kan wanita harus lebih mengabdi gitu ya sama suami gitu ya. Jadi justru setelah di pernikahan kita akan lebih mengalah. Kadang-kadang suami kita ngomong tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lebih baik kita ikutin aja dulu sampai suasana reda, baru kita sampaikan apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau udah menikah itu hal-hal yang tadi kita inginkan yang ideal begini gitu Ketika ya. waktu masih muda. Waktu masih muda pengen emang benar sih tadi kata Pela ya, kalau kita menginginkan suami yang pria yang ganteng gitu ya. Itu benar perlu itu. Tapi nggak usah itu yang nomor satu gitu kan. Emang itu perlu gitu. Tapi ya itu kalau sudah menikah lebih yang paling diutamakan itu seiman, suami yang bertanggung jawab, kerja keras itu saja. Berarti pria ideal pas kita masih muda, pas Ibu Simbolon masih muda berbeda ya ketika sudah menikah dan mendapatkan jodoh. Iya. Gitu. Kalau masih muda ya pastinya rata-rata pengennya yang ganteng, yang gimana ya, yang kaya gitu ya. Tapi nanti kalau kita udah menikah semuanya itu akan berubah. Karena kebutuhannya sudah berbeda. Iya, kebutuhannya udah berbeda. Apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Jadi fokusnya udah terbagi gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah berbicara pria ideal dari fisiknya. Nah, kita kembali ke non fisik secara pribadi ya, sifat pribadi seseorang. Nah, saya mau nanya nih ke wanita single. Menurut kalian sifat pria seperti apa yang kalian inginkan di pasangan kalian nanti? Kalau aku sih ya Kak, aku ingin mempunyai pria ideal itu yang sayang sama keluarganya dan menghargai wanita. Kenapa sayang keluarga? Karena aku merasa kalau laki-laki yang menyayangi dan mengutamakan keluarga, dia akan lebih lagi menyayangi pasangan dan menghargai wanita. Aku suka laki-laki yang menghargai wanita sekecil hal apapun, dibanding dengan laki-laki yang menganggap sepele sama wanita. Contohnya apa tuh? Yang menghargai wanita. Yang menghargai wanita. Menghargai wanita. Dulu aku pernah dekat sama laki-laki. Terus mungkin kita jalan, terus kita duduk mungkin, terus rok rada naik sedikit ke atas mungkin ya. Oh, posisinya lagi pakai rok. Ya, terus dia cari segala barang yang bisa buat nutupin kaki. Dia bilang kayak gini, supaya nyaman duduknya, supaya orang juga ngelihat enak dan kamu juga merasa nggak gelisah gitu kan. Hal-hal sekecil itu yang bikin kita sebagai perempuan itu merasa dihargai sekali gitu kan. Jadi tipe ideal itu ya menghargai wanita dan sayang sama keluarga. Ya, sayang keluarga dan juga memperhatikan hal-hal kecil dari kita ya yang kita butuhkan, karena ketika dia melakukan itu di situ pasti kita bisa menilai dia ya, lelaki seperti apa. Karena dari dia memperlakukan kita tahu sifatnya itu seperti apa. Betul. Apakah dia penyayang, apakah dia cuek, orangnya apakah dia tidak peduli dengan pasangannya, bisa dilihat dari situ ya, dari tindakannya. Kalau Lisna sendiri gimana? Kalau aku sih sama kayak Vera, menghargai wanita. Tapi mungkin lebih spesifiknya tuh ke sifatnya tuh lemah lembut. Iya, kayak kalau ada masalah diomongin baik-baik, cara penyampaiannya, tutur katanya yang bisa kita terima. Terus
nggak egois. Ya balik lagi ke lemah lembut cara ngomongnya. Kadang aku males deh gini-gini, padahal sebenarnya si pasangan tuh udah berjuang, contohnya udah kayak ngasih effort gitu, tapi dia tuh kayak nggak menghargai, kayak Vera bilang menghargai. Jadi kalau misalnya bicara soal egois, nah ketika dia mungkin kalian mungkin menghadapi satu masalah dalam hubungan, menegur dengan lemah lembut. Mungkin kan kebanyakan ada beberapa pria yang mungkin menyampaikannya dengan emosi, meluapkan semua emosinya. Para wanita kan tidak suka itu ya. Ya benar. Dia mungkin lemah lembut ya dalam menasihati pasangan. Ya bukan hanya wanita saja, tapi kita pun sebagai wanita begitu juga harusnya ke pasangan kita. Iya, ya. betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang Vera bilang sayang sama keluarga. Ya. Nah, kalau sayang sama keluarga itu kan kadang ada pasangan yang nggak masuk ya ke keluarga kita, kayak ngobrol canggung. Kayak yang kakak bilang tuh pasangan ke keluarga kita, contohnya kan kayak canggung atau gimana. Kadang perempuan juga ngeliat nih, kita tuh kalau punya pasangan pasti yang pertama dia bisa nggak gabung sama keluarga kita gitu kan. Terus kalau misalnya dari cara dia menyikapi orang tua hormat, kita pasti kayak oh bisa nih, ini termasuk nih laki-laki yang gue mau gitu kan. Dari cara dia tegur sapa orang tua kita, adik-adik kita, betul cara sekali dia kan. berbaur, bisa kita nilai. Ya, itu mungkin yang dimaksud Vera gitu kan, yang menghormati keluarga atau gimana? Sayang sama keluarga. Tapi kalau misalnya pria sayang sama keluarganya sendiri, pasti dia dengan mudah berbaur sama keluarga pasangannya. Nah, iya betul. Karena ketika dia sudah mencintai keluarganya, dia akan bisa mencintai keluarga pasangannya juga, menyayangi seperti itu. Iya benar Kak. Nah, tadi kan saya udah bertanya ke wanita single yang berdua ini mengenai tipe ideal non fisik dari karakter kepribadian seorang pria. Nah, kalau menurut wanita yang sudah menikah, Ibu Simbolon, menurut Ibu karakter itu apakah berperan penting dalam hubungan satu sama lain? Ya, sama sih sama mereka yang sudah disampaikan tadi. Karakter itu sangat penting dalam hubungan keluarga gitu ya. Apalagi seharusnya sebelum menikah kita tuh harus setidaknya karakternya itu ada nyambung gitu ya. Kalau misalkan kita mengharapkan calon suami kita ini penyabar, emang kita harus cari yang penyabar, karena kalau udah berumah tangga karakter berbeda itu nantinya akan sangat menyakitkan gitu. Jadi memang karakter itu perlu, tapi kalau sudah berumah tangga mungkin yang paling diutamakan yaitu tanggung jawab aja. Kalau kita punya keluarga, punya suami, yang paling kita utamakan itu tanggung jawab. Karena kalau kita punya suami yang nggak bertanggung jawab, kalau misalkan tiba-tiba dalam keadaan ekonomi kita merosot, tidak punya apa-apa, dia malah kabur, itu kan lebih susah lagi. Ya, jadi pas masih muda kita lebih fokus ke karakternya. Kalau kita masih muda, usahakan yang punya karakter yang sama dengan kita. Tanggung jawab pasti ya. Tanggung jawab itu udah pasti. Kita harus yang paling penting itu karakter kita sama dengan calon suami kita. Terus yang kedua yang bertanggung jawab, karena kalau udah kita menikah, yang paling diutamakan itu tanggung jawab. Kalau udah ada tanggung jawabnya, kayak mencintai keluarga, itu karena dia tanggung jawab, udah pasti itu udah termasuk tanggung jawabnya gitu kan. Karena kalau orang bertanggung jawab itu udah termasuk semuanya. Berarti kalau misalnya sudah menikah, karakter itu apakah tidak begitu penting atau bagaimana Bu? Tetap karakter itu penting. Makanya tadi dibilang kalau kita mau menikah itu sebaiknya karakter suami kita itu rada mendekati dengan karakter kita gitu. Yang sefrekuensi maksudnya. Ya, sefrekuensi. Tapi kalau udah menikah, karakter yang paling kita butuhkan itu tanggung jawab gitu kan. Karena biasanya kalau udah menikah, kita udah tahu karakter suami kita ini seperti apa. Kalau misalkan suami kita orangnya tegas, berarti kita harus mengimbangi
Kita jangan suami kita tegas terus kita lemot gitu ya. Kayak saya nih punya suami tegas. Pagi-pagi kalau ada acara pagi jam 7, jam 6 udah siap. Jadi kalau saya mau dandan saya harus bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Iya, jadi itu untuk mengimbangi gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya kita tidak bisa mengimbangi, bakalan terjadi percekcokan dalam rumah tangga ya. Jadi kalau kita udah menikah, kita harus mengimbangi karakter suami kita gitu. Gak bisa pas waktu pacaran kita lebih ke manja-manjaan apa. Nah, kalau pacaran kita ya kebanyakan kayak ratu gitu kan, ikutin gitu kan. Tapi kalau kita udah menikah, udah beda apa ya, kayak maksudnya justru kita beda situasi. Iya, beda situasinya. Tapi kadang-kadang suami kita juga masih toleran ya gitu. Tapi kan kita juga sebagai istri nggak mau dong apa-apa di kayak ya udah deh nggak apa-apa dimaklum gitu. Jadi kita juga ingin memperlihatkan bahwa kita tuh kita bisa gitu. Kita juga tegas gitu. Kita juga apa ya on time gitu kan. Walaupun biasanya kita kalau belum menikah tidur-tiduran, males-malesan gitu. Oke, nih mau bertanya lagi nih. Nah, tadi kan kita bahas soal fisik, kegantengan. Nah, kalau misalnya nih, kalian dipertemukan dengan pria yang baik, karakternya yang baik, tapi fisiknya tidak seperti yang kalian inginkan. Ayo, bagaimana? Kalau aku sih masih bisa dipertimbangkan ya Kak. Masih bisa dipertimbangkan. Karena kenyamanan itu penting. Berarti menurut kamu karakter nomor 1? Iya, kalau menurut aku karakter nomor 1. Gimana kita pasangan kita menyikapi kita. Karena aku pernah dikasih pepatah, dan bukan pepatah sih, kayak nasihat dari orang tua. Ketika kita menjalin hubungan sama pasangan kita harus bisa mendalami karakter pasangan kita. Begitupun sebaliknya. Karena itu bisa menimbulkan kenyamanan, terus saling nyambung dalam hubungan itu. Jadi kalau aku karakter lebih penting dibandingkan fisik. Tapi ya kalau misalnya ada yang ganteng terus karakternya sesuai dengan kriteria atau idealnya aku, ya kenapa enggak? Bonus ya. Kalau Vera sendiri bagaimana? Kalau karakternya baik, dia bertanggung jawab tapi gak ganteng, kan kembali lagi, itu kan fisik namanya ganteng kan. Tapi kalau karakter emang betul-betul dari dalam diri dia sendiri gitu, dan itu gak akan bisa diubah. Kalau misalnya ganteng itu kan nanti juga seiring jalannya waktu, dia akan terus bertambah usia dan pasti tua gitu kan. Kalau kita ukur dengan ketampanan dia, berarti lama-kelamaan juga kita akan merasa tidak mau lagi dengan pasangan kita ini, karena setambahnya usia dia akan cintanya bakal berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya memang karakter dia yang baik, terus dewasa, bertanggung jawab, tapi memang dia biasa-biasa aja, menurut saya itu satu hal yang lebih penting daripada fisiknya gitu. Karena kalau misalnya kita memang dapat yang sesuai dengan kriteria kita dan dapat plus gantengnya, itu adalah bonus yang Tuhan kasih buat kita. Oke. Nah sekarang, apakah pria rohani itu termasuk pria yang ideal untuk kalian? Pria rohani mungkin mengarah ke yang lebih mengutamakan Tuhan, rajin ke gereja, termasuk ke dalam pria ideal. Tapi maksudnya dalam arti pria rohani ya jangan hanya di dalam, dia rohaninya rajin maksudnya melayani. Seperti apa? Dia rajin pelayanan, dia rajin segala sesuatu, ikut kegiatan apapun yang berbau dengan kerohanian, tapi begitu keluar dari gereja hilang semua. Ada tipe yang seperti itu gitu kan. Ya, jadi harus seimbang ya dengan karakternya. Iya, dia rajin melayani, rajin pelayanan segala apapun, tapi begitu dia keluar di dalam kehidupan sehari-hari juga harusnya menyeimbangi dengan apa yang dia lakukan di dalam gereja tersebut. Nah, kalau menurut Ibu Simbolon, pria rohani itu apakah termasuk pria yang ideal? Sebenarnya ya kalau dikatakan pria yang rohani, itu udah salah satu
yang ideal. Cuma kita kembali harus melihat lagi ini rohaninya benar-benar rohani apa cuma kita melihat dia rajin ke gereja gitu. Karena kalau dia cuma rajin ke gereja itu nggak bisa dikatakan rohani. Justru kita harus melihat juga karakter dia yang sebenarnya. Mungkin kita harus melihat ini di lingkungan dan di keluarganya gitu kan. Ya berarti harus balance ya satu sama lain. Jadi antara kerohanian sama karakter itu harus seimbang, baru itu dinamakan rohani gitu. Nah di sini mungkin kita akan lihat di Alkitab. Di sini ada di ayat 8 di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi di ayat ini aja mungkin kita bisa melihat bahwa yang paling penting itu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Allah. Mungkin kalau kita mau mencari pasangan, yang paling diutamakan itu yang rendah hati di hadapan Allah dan setia gitu. Tentunya yang nantinya supaya setia dalam berumah tangga ke kitanya juga gitu. Mungkin itu saja. Jadi kalau kita mau mencari pasangan itu lihat yang sesuai dengan firman Tuhan paling utama ya. Apakah dia setia dengan Tuhan, apakah dia rajin melayani pekerjaan Tuhan, apakah karakternya sudah seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Mika tadi, berlaku adil dan juga setia ya. Nah, jadi semua harus balance antara karakter dan juga kerohaniannya yang paling utama juga ya. Karena ketika dia sudah mendekat dengan Tuhan, pasti kita pun akan dibawa juga lebih dekat kepada Tuhan. Oke, sangat seru ya pembahasan hari ini. Terima kasih sudah datang berbincang-bincang di podcast Sutomo. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Demikian pembahasan hari ini, apa kata wanita mengenai pria ideal. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan memberkati.